warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saska Aulia Putri Dalimunte dengan NIM 2202101163 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh, dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SOS MSP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pergeseran paradigma OPA, NPM, dan NPS. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama itu ada di konsep dasar. Yang kedua ada di perkembangan paradigma administrasi publik. Yang ketiga ada pergeseran paradigma dalam administrasi publik. Yang keempat ada di karakteristik paradigma OPA, NPM, dan NPS. Yang terakhir itu nanti ada di kesimpulan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada di poin konsep dasar. Pengertian administrasi publik. Administrasi publik adalah bidang studi yang mempelajari penyelenggaraan pemerintah dan manajemen organisasi publik. Administrasi publik melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada poin yang kedua, yaitu perkembangan paradigma administrasi publik. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian paradigma itu terlebih dahulu. Paradigma adalah kumpulan keyakinan, konsep, metode, dan teori yang diterima secara luas oleh komunitas ilmiah pada suatu periode tertentu. Paradigma itu tersendiri berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan penelitian dan perkembangan ilmiah dan dapat mengalami pergeseran atau revolusi ketika ditemukan anomali atau ketidaksesuaian dengan pemahaman yang ada. The next point ada di tahapan paradigma administrasi publik. Yang pertama ada di paradigma tradisional. Tahap awal dalam paradigma administrasi publik mencakup pendekatan tradisional yang berfokus pada efisiensi, hierarki, dan administrasi yang terpusat pemenuhan tugas-tugas rutin. Yang kedua itu ada di paradigma neoklasik. Paradigma neoklasik menekankan pada alokasi sumber daya yang efisien, penggunaan prinsip-prinsip pasar, dan pengukuran kinerja. Pada tahap ini, administrasi publik dipandang sebagai penyedia layanan publik yang berorientasi pada efisiensi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu paradigma pelaku. Paradigma pelaku menggeser fokus dari aspek teknik ke aspek manusia dalam administrasi publik. Paradigma ini biasanya menekankan pada motivasi, persepsi, dan perilaku individu dalam organisasi publik. Pendekatan ini mengakui bahwa administrasi publik itu sendiri melibatkan interaksi sosial dan faktor psikolog. Oke, selanjutnya ada di poin pergeseran paradigma dalam administrasi publik. Pergeseran paradigma administrasi publik itu mengacu pada perubahan mendasar dalam cara pemerintah dan lembaga publik mengelola dan menyampaikan layanan publik kepada masyarakat. Paradigma administrasi publik telah berkembang seiring waktu, sejalan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pergeseran paradigma yang pertama itu ada di poin New Public Management atau bisa disebut dengan NPM. Itu sendiri adalah manajemen yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam sektor publik. Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an sebagai respons akuntabilitas dan kualitas pelayanan di sektor publik. Yang kedua ada di New Public Service atau NPS yang dikemukakan oleh Den Haag dan Den Haag pada tahun 2000. Konsep ini menyoroti peran dan tanggung jawab pelayanan publik yang berpusat pada pelayanan masyarakat dan pemberdayaan warga negara. Pendekatan ini sendiri menekankan pada nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam mengelola dan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya ada di All Public Administration atau bisa disingkat juga dengan OPA, adalah paradigma manajemen publik yang berdominasi praktek manajemen publik sebelum munculnya New Public Management atau NPM pada tahun 1980-an. OPA tersendiri berfokus pada pengaturan dan pengendalian birokrasi pemerintah dengan penekanan pada hierarki, aturan atau prosedur, dan pembagian tugas yang jelas. Tujuan utamanya adalah pencapaian efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyediaan layanan publik.
Di sini ada karakteristik paradigma. Karakteristik yang pertama yaitu di OVA. Yang pertama pendekatan birokrasi, yang kedua berorientasi pada efisiensi, yang ketiga sentralisasi, yang keempat fokus pada tugas administrasi, yang kelima keberlanjutan, dan yang keenam itu kurangnya responsif kepada masyarakat. Selanjutnya ada di karakteristik NPM. Ya, poin yang pertama ada di orientasi pada kinerja, yang kedua ada di desentralisasi dan otonomi, yang ketiga fokus pada pelanggan, yang keempat manajemen berbasis hasil, yang kelima penggunaan instrumental pasar, yang keenam akuntabilitas dan transportasi, yang ketujuh pemisahan antara pembuat dan pelaksana. Selanjutnya ada di karakteristik NPS. Yang pertama yaitu orientasi pada kepentingan, yang kedua responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang ketiga keterlibatan masyarakat, yang keempat kolaborasi antar organisasi, yang kelima inovasi dan fleksibilitas, dan yang keenam itu akuntabilitas dan transportasi. Baiklah, contoh kasus yang dapat menggambarkan pergeseran paradigma OPA beserta penjelasannya saya akan menjelaskan sedikit ya. Kasus penanganan bencana alam dalam OPA. Penanganan bencana alam yang akan cenderung mengikuti pendekatan birokratis yang berpusat pada otoritas pemerintah dan departemen terkait. Keputusan dan aksi biasanya dibuat oleh pihak yang berwenang tanpa melibatkan pihak-pihak lain seperti masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah atau bisa disebut dengan LSM. Penyelesaiannya tersebut seperti pendekatan baru dalam manajemen bencana. Pergeseran paradigma dari OPA adalah mengadopsi pendekatan baru dalam manajemen bencana yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, LSM, dan sektor swasta. Itulah tadi contoh dari kasus di bagian OPA dan penyelesaiannya. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian kesimpulan dari apa yang saya jelaskan di materi kali ini. Kesimpulannya adalah pergeseran paradigma dari OPA ke NPM dan NPS mencerminkan evolusi dalam pemikiran dan praktik manajemen publik. NPM membawa fokus pada efisiensi dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen swasta untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Sementara itu, NPS menekankan pentingnya pelayanan publik yang berpusat pada kepentingan masyarakat dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Oke, baiklah. Demikian dulu isi penjabaran materi saya pada kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.